Oke, jadi untuk nomor satu itu yang pertama adalah menggambar kurva dari parabola terlebih dahulu. Jadi kan seperti ini ya, 16 min X kuadrat. Min X kuadrat berarti kurvanya ke atas gini kan. Gini kurang lebih. Di sini itu adalah 16 kan berarti. Sini itu 16. Kemudian suatu trapesium digambarkan di dalam kurva. Berarti di dalamnya kurva ini ada trapesium. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, pokoknya trapesium. Kemudian yang ditanya itu berapa luas maksimum trapesium yang dapat dibangun dengan cara tersebut. Nah, yang pertama itu kita memisalkan panjang atas ini adalah A di sini. Misalkan dengan apa aja terserah. A, terus yang bawah itu B. Sini itu B. Jadi kan luas trapesium itu adalah setengah A plus B dikali dengan tingginya. Tingginya itu kita buat H aja. Misalkan H, ini H itu tinggi. Nah, kemudian kan kita nyari nilai A-nya ini berapa ya. Terus di sini itu diketahui, oh ya ini ada diketahuinya, ini min X, Y, yang ini X, Y. Untuk titik ini sama titik ini. Kemudian untuk mencari sisi A itu gimana? Untuk A itu berarti kan yang sumbu X itu kan, berarti X minus min X. Ini sama dengan 2X berarti. Berarti A-nya itu 2X. Kemudian sumbu Y-nya kan tadi sudah kita anggap sebagai H. Kemudian untuk panjang yang B itu diperoleh saat nilai Y sama dengan 0. Kemudian bisa saya tuliskan untuk B diperoleh saat Y sama dengan 0. Nah, kita kan tahu Y-nya tadi itu sama dengan 16 min X kuadrat. Berarti 0 sama dengan 16 min X kuadrat. Dan ini kita peroleh X kuadratnya itu, kan ini bisa difaktorkan ya. 4 plus X sama 4 min X. 4 plus 4 plus X sama 4 min X. Sehingga diperoleh X sama dengan min 4 sama X sama dengan 4. Nah, berarti di sini kan min 4 sama di sini itu 4. Kemudian kita substitusi nilai A, B, dan H itu ke persamaan ini tadi. Jadi L-nya sama dengan setengah, A-nya itu adalah 2X, plus B-nya itu berapa jadi B-nya? Oh ini berarti B-nya itu kan dari sini sampai sini, berarti 8 ya. Plus 8 dikali H, Y-nya itu sama dengan H tadi. Kemudian kan kita peroleh luasnya itu sama dengan X plus 4 dikalikan dengan Y. Oh ya ini 8 dari mana? Bisa dituliskan B itu kan sama dengan X ini dikurangi X ini kan. Berarti 4 min 4 sama dengan 8. Kemudian Y-nya itu disubstitusi pada persamaan ini. Jadi kan L-nya sama dengan X plus 4 dikali dengan Y-nya itu tadi 16 min X kuadrat. Jadi ini diganti 16 min X kuadrat sehingga diperoleh L-nya itu jika dikalikan adalah 16X dikurangi dengan X pangkat 3, kemudian 4 kali 16 plus 64
dikurangi 4x kuadrat. Nah ini. Kemudian kan yang ditanya tadi luas maksimum. Luas maksimum itu terjadi saat dl dx sama dengan 0. Luas maks itu adalah saat dl dx sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita turunkan berarti yang kanan ini. Jadi kan dl dx-nya itu berarti 16D 16x per dx min dx pangkat 3 per dx plus d 64 per dx min d 4x kuadrat dx sama dengan 0. Nah ini kita peroleh 16x dx itu 16 min 3x kuadrat, diturunkan biasa ini. Kemudian ini 0, ini 8x berarti. Min 8x sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 16 min 3x kuadrat min 8x sama dengan 0. Kemudian ini kan bisa difaktorkan ya. Jadi min 3x plus 4 dikali dengan x plus 4. Nah, ini kan hasilnya sama. Berarti kan ini yang dicari yang maksimum kan. Maksimum berarti ini kan x sama dengan 4/3. Yang ini x-nya sama dengan min 4. Jadi kan minus ini kan tidak maksimum ya. Berarti yang memenuhi itu yang ini berarti. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan ini tadi. L sama dengan ini. 16x min ini. Substitusi x ini. Substitusi x sama dengan 4/3 ke L. L-nya sama dengan tadi 16x min x pangkat 3 plus 64 dikurangi 4x kuadrat. Jadi ini 16 dikali 4/3 min 4/3 pangkat 3 plus 64 min 4 dikali 4/3 kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa ini kalau dihitung pakai kalkulator? L sama dengan, nah ini ketemu berapa ini? Satuan luas. Udah, ini jawabannya kayak gitu. Ya, coba dihitung ini berapa ini. Dua ribu 2048/27 ya berarti. 2048/27. Ketemu 9,7 Mas. Ya, Misalnya. ini aku ketemunya segini. 2048/27 atau 75,851. Ya nanti bisa dicek sendirilah. Jadi sini ada yang ditanyakan enggak? Oke, ini nilainya gimana ya terus nilai eksistensinya?
Ya nomor 2 wes. Nomor 2 ada yang bisa nggak? Ini beneran udah diajari kan? Ya ini gak ada yang mau nyoba dah. Nomor 2. Oke, ini langkah pertama gimana wes? Langkah pertamanya. Kan sejumlah biji-bijian. Oh ya, silakan. Muhammad Januar, ya. Tadi yang resign. Mau tanya Mas Adi, nomor 1 tadi. Oh, yang tadi ya, silakan. Mau tanya Mas, yang untuk nomor 1. Ya, ya tanya apa? Untuk mengapa kok langsung X-nya dibuat X ya Mas? Yang A-nya itu langsung X sama min X. Oh iya, ini aslinya udah diketahui di soalnya. Ini tuh koma Y. Oh, terima kasih Mas. Iya. Ya silakan. Nomor 2 ini ada yang mau nyoba nggak? Ya dikte aja wes, gak apa-apa. Yang pertama dilakukan gimana? Sejumlah biji-bijian dituang melalui corong dengan laju 8 dm pangkat 3 per detik dan membentuk kerucut dengan ketinggian yang selalu 2 kali jari-jarinya. Berarti kan sejumlah biji-bijian ini dituang ke corong yang berbentuk kerucut. Berarti kan ini tuh berarti DV, DT, atau waktu sama dengan 8 dm 3 per detik. Kemudian ini dan dengan ketinggian yang selalu 2 kali jari-jarinya. Berarti ketinggian anggap aja H itu sama dengan 2L. Nah, jadi kan jari-jarinya itu sama dengan H per 2 ya berarti. Nah, terusnya gimana terus lanjutannya? Ini selanjutnya adalah dengan volume kerucut. Ada yang ingat nggak volume kerucut itu gimana? Dengan 3 kali alasan itu. ya lebih tepatnya gimana? Volume kerucut. Gini kan, sepertiga terus volume loh. Pi. IR kuadrat dikali tinggi. Oke. Terus ini gimana lanjutannya? C itu tadi siapa yang jawab? Saya Mas Januar. Oh iya. NRP berapa? 073 akhirnya. 5003 Oke. Ya sambil gini aja wes gak apa-apa. Kemudian ini selanjutnya gimana? Seperti KB terus R-nya pakai yang yang habar 2 itu. kuadrat. Terusannya gimana? Tetap ya berarti. Di sini kalau dihitung jadinya V sama dengan sepertiga B dikali dengan H kuadrat per 4. H kuadrat per 4 kali dengan H. Kemudian ini kan bisa dikalikan ya. V-nya sama dengan 1/4
4 kali 3 itu 12 pi. Hanya H kuadrat dikali H itu H pangkat 3. Nah, selanjutnya ini gimana terus? Selanjutnya itu diturunkan kedua ruasnya. Kan tadi sudah diketahui dV dt sama dengan segini ya. Ini kan udah ada V-nya ya. Kemudian itu turunkan kedua ruas. Turunkan. Sehingga diturunkan terhadap T maksudnya. Jadi kan ini dV dt sama dengan 8 desimeter pangkat 3 per detik. ya ini diturunkan dulu yang 12 1/12 pi H pangkat 3. Gimana turunkannya? Ini kan yang 12 pi ini kan bisa dianggap konstan kan. Jadi dikeluarkan dulu 1/12 pi dikali ini berarti kan dH pangkat 3 per dt kan. dH pangkat 3 dt. Ya udah, terus gimana ini kalau udah gini? dV dt sama dengan 1/12 pi. Nah, ini dH dt-nya gimana? Pakai turunan apa ini? Nah, ada yang bisa bantu nggak? Ini untuk yang dH pangkat 3 per dt-nya ini. Ini yang bab kemarin itu loh, ada turunan. Yang pakai ini loh apa? Aturan rantai ya. Berarti kan ini dH pangkat 3 per dH dikali dengan dH dt kan. Nah, ini kan udah bisa diturunin. Berarti ini dV dt sama dengan 1/12 pi. Ini turunannya berapa? 3H pangkat 3 ya. 3H kuadrat. 3H pangkat 2. 3H kuadrat dH dt. Oke. Terus ini gimana lanjutannya? Ini bisa dikalikan ya tiganya. Berarti 3/12 itu 1/4. Di sini bisa ditulis pi per 4 dikali dengan H kuadrat dH dt. Oke, selanjutnya gimana? Ada yang mau melanjutkan? Berapa tinggi kerucut pertama pada saat tinggi kerucut 6 dm? Oke. Gimana ini? Saat H sama dengan 6 dm. Berarti hanya disubstitusikan 6. Berarti saat H sama dengan 6 dm. Oke, ada yang mau melanjutkan nggak ini? Ini kan tadi 8 ini. Terus tinggal disubstitusikan aja. 8 dm. 8 dm sama dengan per detik sama dengan pi per 4 dikalikan 36 dH per detik. 6 dm. Iya, itu tadi siapa yang ngomong? Januar, Muhammad Jalal Akbar dengan NRP 5003-211-073. Iya. Yang lainnya, Bo. Yang lainnya. Terus ini gimana lanjutannya? Ya, udah dipindah ke DHDT aja. DHDT sama dengan 8 dibagi 9 pi, Mas. 9 pi.
Iya, 34 sama 36 dibagi 4 kan 9. Ya, 9P. Terus, udah ya. Siapa itu tadi? Inaka, Mas. DM salah. Ya. Siapa? NRP berapa? 503211008. 008. Iya, Mas. Oke. Ini DM per detik ya tadi. Oke. Ya udah, jadi udah ketemu ini DM ini berapa cepat tinggi kerucut bertambah. Berarti kan DH per detiknya sudah ketemu, yaitu 8/9P DM per detik. Oke. Di sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, dilanjut aja ya. Lanjut aja dulu, Mas. Oke. Nah, ini ada yang bisa nggak? Nomor 3 ya ini berarti. Bukan fungsi fx sama dengan x-min 2 pangkat sepertiga. Ini disuruh menentukan sumbu simetri, asimtot tegak atau datar, selang kurva naik atau turun, nilai maksimum minimum, titik belok, selang kurva cekung ke bawah ke atas, sketsa grafik. Oke, untuk sumbu simetri dulu. Sumbu simetri. Sumbu simetri, asimtot tegak atau datar. Nah, ini mencarinya gimana ini? Kan fungsinya itu fx sama dengan x-min 2 pangkat sepertiga kan. Ini bisa dituliskan dengan fx sama dengan akar 3 dari x-min 2. Nah, terus ini gimana lanjutannya? Ada yang tahu nggak? Nah, ini jadi ini kan akar ganjil ya berarti. Akar ganjil itu kan nilai fungsinya itu tunggal kan untuk setiap domain. Jadi fx ini tidak punya sumbu simetri. Ini jadi karena akar ganjil, maka tidak punya sumbu simetri. Kemudian untuk asimtotnya juga nggak ada ya, karena fx ini bukan fungsi rasional. Ini jadi bukan fungsi rasional, maka tidak punya asimtot. Tidak punya asimtot. Oke. Selanjutnya yang nomor B. Selang di mana kurva naik atau turun. Selang naik itu terjadi saat apa? Saat f turunan x itu kurang dari 0. Kurva naik ya? Naik. Lebih dari 0. Keliru dengar, Mas. Fx-nya lebih dari 0. Turunan dari x-nya. Terus kalau turun, sebaliknya ya. Iya, sebaliknya. Selang turun itu berarti turunan dari x kurang dari 0. Kemudian jadi fungsinya ini diturunkan f aksin x sama dengan
sepertiga ini diturunkan kan, berarti pakai aturan rantai sepertiga, terus X-2 ya, ini tetap berarti kan ini dikurangi min 1 ya, berarti min 2/3. Terus yang dalamnya ini kan diturunkan, dalamnya diturunkan, X-2 diturunkan itu 1 kan. Berarti ini bisa kita tuliskan F inverse F turunan pertama ini adalah 1/3 kali akar 3 X-2 kuadrat. Nah, terus ini gimana terus? Ini kan dikuadratkan kan, berarti pasti positif kan. Sehingga hasil akar 3 pasti positif. Jadi fungsi ini turunannya itu selalu positif. Berarti gimana kalau selalu positif? Ini kan udah kuadrat kan ini. Nah, dimasukin berapa aja kan nanti dikuadratkan kan. Nah, itu kalau dikuadratkan hasilnya mesti positif. Sehingga nilai F ini, turunan ini itu selalu lebih dari 0. Ini berarti selalu lebih dari 0. Sehingga Fx selalu naik. Oke. Sehingga Fx selalu naik. Oke, selanjutnya yang C, nilai maksimum atau minimum atau titik belok. Nilai max atau min atau titik belok. Nilai maksimum itu terjadi saat apa? Ya, jadi nilai maksimum itu terjadi saat F turunan Fx-nya itu sama dengan 0. Nah, terus turunannya kan ini, Fx sama dengan 1/, ini kan. 3/3 X-2 kuadrat. Kan nilainya mesti positif kan, enggak bernilai 0 ya ini berarti. Jadi ini tidak punya nilai maksimum atau minimum. Ini jadi tidak punya nilai max atau min. Kemudian untuk titik beloknya itu mana? Untuk titik belok kan berarti yang ini biar 0 itu gimana ya, yang penyebutnya ini. Berarti penyebut dari penyebut Fx ini bernilai 0 saat berapa ini? Yang ini biar 0. X sama dengan Saat X sama dengan 2. X sama dengan 2 ya. Iya, Mas. Oke. Jadi titik beloknya ini berarti. Sehingga titik beloknya adalah titik belok di
X sama dengan 2. Oke. Permisi Mas, izin bertanya. Iya, silakan. Bukannya kalau penyebutnya 0 itu nanti itu ya Mas ya, tak terhingga ya Mas. Maksudnya nanti fungsinya jadi tak terdefinisi. Seperti 0 gitu ya berarti ya. Iya. Oh iya. Berarti X sama dengan 2 berarti tak hingga atau garis vertikal. Ya, definisi titik belok itu gimana sih? Ini kan 0. Kalau 0 berarti kan per 0, berarti tak hingga. Ini tuh bernilai 0 saat X menuju tak hingga atau min tak hingga. Sehingga kan fx tidak memiliki nilai maksimum atau minimum. Nah, ini kan kalau dimasukkan 2 itu kan seper 0. Per 0 itu sama dengan nggak terdefinisi. Menyebut dari fx, turunan dari fx bernilai 0 saat x sama dengan 2 yang mengakibatkan nilai turunan ini tak hingga. Artinya garis singgung di x sama dengan 2 gradiennya tak hingga atau garis vertikal. Maka titik x sama dengan 2 merupakan titik belok. X sama dengan 2 mengakibatkan nilai f turunan fx sama dengan tak hingga. Oke, berarti ini salah berarti. Berarti kan seper 0 itu kan enggak tak hingga kan, seper 0 itu kan tidak terdefinisi. Berarti ini salah berarti. Berarti titik beloknya ya enggak ada berarti. Enggak ada. Oke, makasih. Siapa tadi yang interupsi tadi? Mas Iqmal Mas. Siapa? Muhammad Iqmal Akbar. Oh iya. NRP berapa? NRP 50242 11062. 062. Ya. Oke. Selanjutnya untuk yang D, selang di mana kurva naik atau turun. Yang D. D, tadi apa D itu? Selang di mana kurva naik atau turun. Oh, ini nggak sama kan soalnya. Oh, ini salah berarti. Yang di mana kurva cekung ke bawah atau ke atas. Nah, kalau kecekungan ini gimana? Kecekungan? Kalau kecekungan F double X, Mas. Iya. Siapa itu? Nama NRP-nya? Inneke NRP 503211008. Oh iya. Kecekungan itu berarti benar ya tadi. Cekung ke atas itu. Cekung ke atas itu berarti turunan keduanya itu lebih dari 0. Kalau cekung ke bawah sama ini kurang dari 0. Kemudian menggunakan turunan rantai. Oh ya, ini diturunkan lagi berarti. F aksen ini atau yang ini. Ini tadi biar gampang nulisnya. Yang ini diturunkan lagi sehingga ini kan ini gini sama dengan sepertiga
X min 2 pangkat min 2/3. Ini diturunkan lagi. Dapatnya berapa berarti? Lagi. Berarti min 2/9 ya. Ini kan turun ya. Ini yang di atas ini. Pangkatnya turun kan. Berarti min 2/9. Kemudian ininya masih tetap X min 2. Min 2/3, min 1. Berarti min 2/3, min 3/3, min 5/3. Terus yang dalamnya diturunkan ini berarti 1. Ya nggak ngaruh berarti. Sehingga diperoleh F. Ini turunan kedua dari Fx-nya itu min 2/9. Min 2/9. Ini langsung gini aja. X min 2 pangkat 5 ya per 3. Nah, diperoleh seperti ini. Kemudian ini kan minnya bisa dimasukkan ke bawah ya. Biar apa? Biar mudah nanti menghitung. Berarti ini 2/9. Terus ini kali 10 min akar X min ini X min 2 pangkat 5 kali 3. Nah, karena nilai positif atau negatif dari ini itu bergantung pada penyebut ini, sehingga ditinjau penyebutnya saja. Tinjau penyebut. Jadikan negatif saat min akar X min 2 pangkat 5 dari 3 kurang dari 0, sehingga ini minus X min 2 kurang dari 0, dan sehingga diperoleh X-nya itu lebih dari 2. Ya gini. Ini negatif saat kurang dari 0, yang satunya adalah untuk yang lebih dari 0, berarti kan kebalikannya ya, berarti min akar X min 2 pangkat 5 lebih dari 0, langsung aja X-nya itu kurang dari 2. Sama aja, jadi untuk ini ke bawah dan yang ya, jadi didapat cekung ke atas dan cekung ke bawah seperti ini. Kemudian yang yaitu sketsa grafik. Sketsa grafik. Ini aku ambil soal dari soal UAS ini. Memang gini UAS-nya. Sketsa grafik. Berarti saat cekung ke atas itu yang ini. Berarti gimana ya gambarnya? Gambar aja dulu. Yang titik belok sama dengan 2 tadi jadi bingung. Kalau ini dikuncinya sih gini harusnya. Ini titik belok terus gini. Ininya 2, tapi tadi kan nggak bisa ini 2 tadi. Yang ini, yang C itu. Cekung ke atas. Ya gini lah. Cekung ke atas, ini bawah. X-nya lebih dari 2 sama X kurang dari 2. Oh ya, benar sih berarti. Harusnya benar titik beloknya X sama dengan 2 tadi. Oke, di sini ada yang ditanyakan nggak? Nomor berapa ini? 3. Oke, nomor lagi.
Nggak ada ya? Berarti untuk titik beloknya masih bisa ya Mas ya? Iya, Di berarti. 2. Iya, harusnya. Soalnya kalau di grafiknya kayak gini. Oh. Iya. Ya. Iya, berarti bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mas, saya izin bertanya. Ya, silakan. Itu untuk titik baliknya itu kita pakai fungsi turunan 1 kali atau turunan 2 kali ya, Mas? Titik belok ya. Ya, kalau di PPT itu ada titik beloknya itu dia pakai yang fungsi turunan 2 kali, Mas. Titik belok itu Fungsi turunan 2 kali sama dengan 0 gitu. kalau turunan 2 kali. Oh, di PPT-nya gitu ya? Iya, Mas. Titik belok itu kalau setahu aku sih turunan sekali sih. Cuman apa aku yang lupa aja. Soalnya kan udah setahun ini nggak belajar ini. Gitu ya, Mas. Kalau di Google juga Turunan kayaknya kalau di Google. turunan 2 kali sih, Mas. Oke, berarti kalau turunan 2 kali pakai yang ini ya. Ini sama dengan 0 berarti. Ini sama dengan 0 berarti X-nya itu berapa ya? Oh, berarti 2 kali ya. Oke, 2 kali. Oh, gitu, Mas. Oke, makasih, Mas. Iya, dicari sekalian aja. Kepo aku. 5 sama dengan 0. Tapi kalau ini sama dengan 0 ya sama aja sih hasilnya. Jadi pakai turunan 2 kali aja sesuai dengan yang PPT itu titik belok. Tapi ya sama aja sih kan ini X-min 2. Ini ya X-min 2. Iya sama aja sih. Tapi pakai yang turunan kedua aja berarti. Oke. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Sebelum dilanjut ke nomor 4. Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya lanjut aja. Oke lanjut aja berarti. Tentukan nilai maksimum dan minimum fx 2x maka 3 min 3x kuadrat min 12x plus 1. Tentukan interval fx naik, turun, cekung ke atas, cekung ke bawah. Terus yang B itu titik maksimum minimum, relatif absolut, titik belok jika ada. Kemudian gambar sketsa. Ya. Kalau UAS biasanya ya emang disuruh gambar sketsa. Ya, berarti untuk yang A dulu. Interval naik turun cukup ke atas. Sekarang menentukan selang naik atau turun. Menentukan selang naik atau turun. Oh ya, sebenarnya sebelumnya ada yang mau nyoba dulu nggak? Ya silakan dicoba dulu aja, nggak apa-apa. Nah ini kayak tadi jalannya. Ini naik itu fx lebih dari 0. Kalau yang fx kurang dari 0 ini turun. Oke. Jadi ini ya fx dari 0 ini diturunkan berarti 6x kuadrat. 6x kuadrat min 6x ya. 6x min 12 lebih dari 0. Sehingga ini bisa dibagi 6 berarti
X kuadrat min X min 6 dikali 0. Ini berarti X min 2, X plus 1. Oh iya, 12 bagi 6 sama dengan 2. Salah ini. Nah, dikali 0. Jadi X-nya itu 2 dan X itu min 1. Kemudian untuk X kurang dari 1, gunakan titik uji min X sama dengan min 2. Oke, ini pakai titik uji ya nanti. Ini kan min 1, ini 2. Ini diuji biasa sih. Nanti dapatnya plus, min plus. Sehingga diperoleh untuk kurang dari 1 itu plus. Plus itu naik, ini berarti naik. Naik, turun, naik. Ini nanti plus minusnya coba diuji sendiri aja. Sehingga kan ini naik ya, naik sampai 1, sampai min 1, terus turun. Berarti diketahui kan bahwa min 1 ini adalah titik apa ini? Titik ekstrim maksimum kan berarti. Kan naik ya, habis naik gini terus di titik min 1 ini turun kan. Terus 2 ini naik. Nah, jadi kan ketemu ini. X sama dengan min 1 ini adalah ekstrim maksimum. Ekstrim max dan X sama dengan 2 di sini sama di sini. Ini ekstrim minimum. Yang udah diketahui dari sini. Kemudian untuk menentukan kecenguan fungsi, turunan 2 kali berarti. Kecekungan fungsi. Oke. Gimana ini? Ada yang mau bantu nggak? Ke atas. Saya, Mas. Ya, silakan. Turunan keduanya itu 12x min 6. Ya, ini berarti yang ke atas lebih dari 0. 12x min berapa tadi? Min 6. Ini lebih dari 0, terus X-nya berapa? Setengah ya berarti. Ini kan 6 pindah sini, terus 12 ke bawah. Setengah. X-nya setengah. Siapa tadi yang jawab? Nama NRP kok? Viola Amelia NRP 5003-11017. Oke. Terus yang cekung ke bawah sama ya. Cekung ke bawah. X-nya itu kurang dari 0. Sehingga X plus X min 6 dari 0, X kurang dari setengah. Ketemu cekung atas, cekung bawah, terus F naik turun, udah naik di sini, turun sini ya. Udah bisa dilihat dari ini. Terus cekung ke atas ke bawahnya juga sudah. Selanjutnya yang B. Titik maksimum dan minimum relatif atau absolut dan titik belok jika ada. Maksimum relatif, oh ya langsung udah ketemu kan. Ekstrim max ini kan min 1 sama
minimum ini 2 kan. Titik beloknya berarti di mana? TB dari uji turunan pertama. Dari uji turunan pertama diperoleh maks relatif sama dengan min 1. Sama dengan min 1, minimumnya itu X sama dengan 2. Titik beloknya di mana ini? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya berarti titik beloknya. Atau C, kan sketsa. Kan ekstrimnya terjadi di ini, X sama dengan min 1 sama X sama dengan 2 kan. Berarti fx-nya kita masukkan saja untuk mencari y-nya. Berarti, oh ya, sebelumnya ada yang mau mencoba enggak? Fx-nya dimasukkan. Tok, 2, X pangkat 3. Ya, udah saya lanjutkan aja. 2X pangkat 3 dikurangi 3 min 1 kuadrat min 12 kali min 1 plus 1. Ini sama dengan berapa ini nanti? Min, ini min 2 plus 3 plus 12 plus 1. Ini berarti 8 ya ini. Kemudian satunya itu F2. Ini buat menentukan sumbu Y-nya nanti, perpotongannya di mana. Jadi 2 pangkat 3 minus 3 kali 2 kuadrat min 12 kali 2 plus 1. Ini berapa? Ini itu min 19. Berarti ini titik koordinatnya itu min 1,8. Yang ini berarti 2, min 19. Grafiknya udah, ya grafiknya itu ini sudah semua. Tinggal lepasin aja sih. Mau digambar lagi ya gini. Kalau UAS gini biasanya gambarnya seadanya kok. Ini berarti kan min 1,8. Berarti kira-kira di sini ya. Terus turun. Di sini terus ini naik lagi. Nah, ini pokoknya di sini itu min 1,8. Di sini itu 3, min 19. Sudah selesai. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang mau interupsi? Nggak ada ya, aman ya? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Itu kenapa titik beloknya tidak ada, Mas? Bukannya harusnya itu ya, apa, F aksen 2 kali X sama dengan 0. Titik belok, Mas. Oh iya, titik belok itu yang ini tadi ya. Coba aja berarti. Setengah harusnya, Mas. Oh iya. Berarti gimana titik beloknya? Kayak nyari yang buat cekung, Mas. Cuman tanda lebih besar, lebih kecil ganti sama dengan. Iya. Oh iya, berarti titik beloknya adalah tengah. Oh, cukup ke atas. Ya, namanya RP tadi siapa? Amadeus Terananto.
NRT 502 621 1075. Oke. Oke, makasih. Oke, selanjutnya soal yang terakhir ini. Yang mau ngerjain enggak? Seorang anak menerbangkan layangan yang tingginya 150 kaki. Jika layangan itu bergerak menjauhi pada 20 kaki per detik, seberapa cepat laju pertambahan tali layangan terpakai? Jika layangan itu 250 kaki dari anak tersebut. Oke, ini ada yang bisa nggak? Digambar dulu ini berarti sketsanya. Kemudian 20 kaki per detik itu kan kecepatan. Berarti V itu kan dxdt, turunan dari posisi. Ya, ada yang mau nyoba nggak? Kita langsung dibahas aja. Oh, tak buatin sketsanya dulu aja ya. Berarti di sini tuh anak. Terus 150 kaki bergerak horizontal. Jadi ini 150 kaki. 150 kaki. Kemudian seberapa cepat laju pertambahan tali layangan terpakai ketika layangan 250 kaki dari anak. Jadi gini. Nah, ini layangan. Ini anak ini. Ya. Ini berarti dxdt sama dengan 20 kaki per detik. Ini 250 kaki. Sebut aja R ini. Ini X. Ini bisa dicari hubungannya ini. Ini kan Y ini berarti. Pakai rumus Pitagoras ya, Mas? Iya. Silakan dicoba dulu aja. Nah, yang belum absen jangan lupa presensi. Jadi berarti nanti nyarinya itu DRGT. Masih pertambahan tali.
Ini yang R ini, berarti DRGT-nya yang dicari. Izin share screen boleh, Mas? Ya, boleh. Saya stop dulu ya. Oke, silakan. Jadi kan itu sketsanya berbentuk Pitagoras. Mencari X-nya itu menggunakan X kuadrat plus 150 kuadrat sama dengan R-nya ini sama dengan, saya jadikan Z kuadrat. X kuadrat plus 150 kuadrat sama dengan 250 kuadrat. Jadi X-nya ketemu 200 kaki. Terus untuk cari DZ per DT-nya menggunakan rumus Pitagoras lagi. Hasilnya itu 16 kaki per detik. Oke ya, udah benar jawabannya. Saya stop share ya, Mas. Iya. Oke, jadi ya dibahas saja ya. Udah benar itu tadi jawabannya. Jadi kan pakai hubungan ini kan. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, terus ini kan bisa diturunkan terhadap T kan. Berarti ini dx kuadrat dt plus dy kuadrat dt sama dengan dr kuadrat dt. Nah, ini kan terus nyarinya ini pakai ini, turunan parsial. Nanti diperoleh 2x dx dt ditambah 2y dy dt sama dengan 2r dr dt. Nah, terus kan ketinggian layangan itu tidak berubah kan. Jadi pertumbuhan ketinggian itu adalah 0, sehingga dy dt sama dengan 0 kan, soalnya nggak berubah kan? Karena ketinggian tidak berubah. Sehingga persamaan tinggal 2x dx dt sama dengan 2r dr dt. 2x dx dt sama dengan 2r dr dt. Sehingga kita ketahui dr dt sama dengan x per r. Ini kan dicoret x per r dx dt. Nah, kemudian setelah ini nilai x, dicari nilai x saat r-nya itu 250 kaki.
nilai X saat R sama dengan 250 kaki. Jadi X sama dengan akar 250 kuadrat min 150 kuadrat. Ini berarti kalau dihitung X-nya itu sama dengan 200 kaki. Kemudian disubstitusi, udah X-nya ini sama dengan 200 dan R-nya itu 250, terus dx dt-nya itu kan ini. Dx dt-nya tadi kan 20 kaki per detik. Nah, ini bisa disubstitusi. Selanjutnya adalah sub X sama dengan 200, R sama dengan 250, dan selanjutnya dx dt sama dengan 20 di persamaan yang ini ke sini. Sehingga dr dt sama dengan 200 X per R kan tadi, per 250 dikali 20. Nah, ini kalau dihitung nanti ketemunya itu 16 kaki per detik. Oke. Jadi jawabannya adalah 16. Laju pertambahan kalinya itu adalah 16 kaki per detik. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada ya berarti. Kalau enggak ada ya udah bisa dicukupkan sih. Oke, sepertinya udah nggak ada yang ditanyakan ya, sehingga bisa saya akhiri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan terdapat pembahasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau meninggalkan Zoom. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas.